Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novita Satyawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Pamekasan, Madura. Saat ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.2.A.1, mulai dari diri, nilai dan peran guru penggerak. Setelah belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saatnya saya mensinkronkan dengan keberadaan kita sebagai guru untuk anak-anak didik kita. Saya ingin memulai dengan cerita pribadi saya berwarna-warni, yang justru ini menciptakan karakter dalam diri yang kuat dan bermartabat. Dimulai dengan pendahuluan mengenai bentuk trapesium usia saya. Ini merupakan kerangka dalam pendeskripsian diri saya sejak sekolah hingga pensiun mengajar sebagai seorang guru nanti. Usia saat saya mengenal bangku sekolah dimulai saat berumur 6 tahun pada tingkat sekolah dasar atau SD, hingga strata 2 yang saya selesaikan di usia 28 tahun hingga mendapatkan gelar MPD. Banyak sekali momentum berharga, baik menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Saya kemas dalam kata memori, sebuah kebanggaan atas keberkahan Tuhan yang diberikan kepada saya dalam banyak sekali bentuk dan rasa. Perkembangan diri yang saya lakukan menjadikan saya memiliki kesempatan menjadi seorang pendidik atau guru hingga saat ini di umur saya menginjak 32 tahun, usia di mana saya tengah aktif bekerja sebagai seorang penuntun anak didik menjadi pribadi yang baik. Tanpa terasa 28 tahun sisa waktu saya yang akan saya habiskan untuk mendidik anak-anak penerus bangsa sebagai seorang guru. Dalam perjalanan pengembangan pendidikan yang saya lalui, ada banyak sekali faktor pendukung dalam prosesnya. Pada umur 6 hingga 12 tahun misalnya, menjadi waktu paling memilukan yang hingga saat ini masih saja saya rasakan. Hingga saya tuangkan dalam bentuk hal negatif pada pemaparan kali ini. Banyak pula sebenarnya hal-hal positif yang berjalan beriringan, namun dapat saya sisipkan perkembangan yang melecitkan saya dan pemikiran saya akan perkembangan ke arah positif pada umur 12 hingga 13 tahun saat saya tengah berada pada bangku sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Saya akan menceritakan hal negatif yang pernah saya alami terlebih dahulu saat tengah menginjak bangku sekolah dasar. Selama 6 tahun, tak kurang, saya menjadi korban bully yang dilakukan justru oleh teman-teman kelas saya. Mungkin ini terjadi karena saat kelas 1, saya adalah siswa baru yang masuk saat pertengahan catur bulan 1. Itu karena saya sedang memulihkan kesehatan dan kondisi tubuh saat setelah sakit cacar yang lumayan menghabiskan banyak waktu kala itu. Teman-teman saya mungkin belum paham bagaimana menjalani kehidupan berkawan yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Penghinaan dan perlakuan yang tidak pantas, mulai dari fisik hingga mental, harus saya terima setiap hari. Saat itu guru pun seolah tidak terlalu memusingkan kondisi seperti itu. Mungkin mereka beranggapan bahwa kami bermusuhan, paling juga hanya sebentar, nanti juga mereka akur lagi. Begitu kira-kira. Ini yang menjadi pilu untuk saya. Karena saat di sekolah selama 6 tahun di sana, saya tidak mendapatkan tempat yang baik di hati teman-teman saya. Kadang dengan sengaja tidak ingin dekat dengan saya dan meminta saya menjauh dari kelompok mereka. Hal ini tentu tidak dapat saya lupakan jika diselaraskan dengan roda emosi Plocek. Di dalam mengidentifikasi persisnya perasaan saya di masa itu, mungkin poin ini lebih tepat disandingkan untuk saya. Menjadi pribadi yang pendiam dan sering termenung karena duka dan kesedihan yang saya alami setiap hari dari lingkungan pertemanan saya kala itu. Namun setelahnya, saya bertekad untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan harus membentuk karakter yang lebih baik lagi saat di SLTP. Masih sangat basah diingatan. Dulu saya mencari sekolah yang berbeda dengan teman-teman saya agar tidak lagi bertemu dengan mereka. Lucu memang, tapi trauma yang saya alami memang rasanya sangat sulit dihilangkan kala itu. Tak terasa saat umur 12 tahun, tepat permulaan di SLTP, perubahan sedikit demi sedikit terjadi. Secara tidak langsung, saya menjadi pribadi yang lebih berkembang dan begitu percaya diri. Mulai dari dukungan dan penerimaan dari teman-teman saya, serta andil yang besar dari guru-guru hebat yang menginspirasi. Pak Samhari, Pak Jamal, dimanapun Anda berada,
Semoga Allah memberikan tempat terbaik bersama dengan orang-orang terkasih di sampingnya. Dua orang guru yang membentuk saya menjadi pribadi yang berkembang karena mereka selalu membuat saya percaya diri saat bersama beliau. Seperti saat beliau bertanya dalam proses belajar mengajar. Jarang sekali beliau menyalahkan saya dan teman-teman saya yang berusaha memberikan pendapat atau mencoba menjawab pertanyaan beliau. Meski juga kadang-kadang kami menjawabnya dengan keliru. Beliau juga sering mengapresiasi saya saat mampu menjawab dan menghasilkan nilai yang bagus dengan kalimat penyemangat dan dorongan. Bagus nak, tingkatkan lagi. Kamu hebat. Ayo, berusaha lagi ya. Kata-kata itu terus terngiang dalam telinga dan membuat saya menjadi pribadi yang lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan kebahagiaan dan kesenangan yang saya rasakan, tak terasa pula kala itu saya menjadi pribadi yang optimis dan percaya diri. Ada satu pertanyaan penting dalam tugas kali ini. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Baiknya kita ingat, kenangan buruk begitu membekas di hati, walau telah bertahun-tahun lewat. Meski ada banyak kebaikan dan kebahagiaan lainnya, namun memori itu tetap membekas dalam hati dan pikiran saya. Meskipun kepedihan dapat disembuhkan dengan waktu, bukan berarti sakitnya akan betul-betul hilang begitu saja. Maka daripada itu, saya sebagai seorang guru memberikan panutan kepada yang lain agar tidak meninggalkan kesan yang negatif kepada orang-orang sekitar. Pertanyaan selanjutnya adalah pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Dengan segala memori yang saya alami, menjadikan diri saya belajar bahwa murid mengalami berbagai hal dalam proses mencapai pendidikan yang seharusnya. Dan peran lingkungan sekitar serta guru menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk karakter murid agar menjadi pelajar yang berkarakter. Sebaik memiliki karakter pelajar Pancasila seperti yang tengah digaungkan saat ini. Pentingnya peran guru menjadi tantangan tersendiri bagi saya agar mampu melihat kondisi dan karakter siswa sebelum memulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Harus tetap diingat bahwa peran guru merupakan penuntun agar anak mencapai kodrat yang dimiliki mereka. Seperti yang ada pada salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, dan selayaknya peran ini mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan jika dipadankan dengan pertanyaan selanjutnya dari soalan di tugas ini, mengenai bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Ya, inilah guru yang setiap tingkah lakunya menjadi contoh bagi murid. Gerak-geriknya diimitasi, perkataannya meninggalkan bekas di hati, dan semangatnya membara meninggalkan makna dalam sanubari. Karena perannya memanglah sangat berarti. Karena guru adalah penuntun, teladan, penyemangat, dan pendorong kemajuan pemikiran dan pembentukan karakter anak didik, hingga cocok sekali dipadukan dengan trilogi pendidikan milik Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak menurut saya adalah sebagai agen perubahan dengan nilai-nilai luhur yang positif, di mana nantinya murid atau anak didik dapat secara langsung terlibat dan paham dalam proses belajarnya dengan cara peran serta guru dalam hal tuntunan yang diberikan guru yang baik, sehingga anak menjadi mencontoh, mengikuti, dan mencintai proses belajarnya bersama dengan guru. Tentu saja, guru penggerak dengan berbagai pelajaran, pemantapan, keterlibatannya dalam memahami makna pendidikan, dapat dengan terarah mengimplementasikan kegiatan belajar yang menyenangkan, selaras dengan kurikulum merdeka yang digaungkan saat ini, hingga terbentuk karakter pemuda Pancasila yang menjadi tujuan dalam pendidikan di Indonesia. Sekian pembahasan mengenai tugas modul 1.2.A.1, mulai dari diri, nilai dan peran guru penggerak. Program guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.